Ya halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugiono, saya dari SMK PGRI Batang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu tentang kucing untuk supervisi akademik. Nah, pada praktek kali ini, yaitu praktek kucing, saya bersama dengan beberapa rekan sejawat saya di CGP Angkatan 9. Nah, adapun tim praktek kucing ini yaitu saya sendiri, Mugiono sebagai observer, kemudian Bu Nurul Isati sebagai coach, dan Pak Hikmah sebagai coach. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari praktek kucing ini yaitu CGP dapat melakukan praktek kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Nah, di sini adalah siklus praktek percakapan kucing, di mana di situ ada beberapa tahap ya. Yang pertama ada tahap 1, yaitu supervisor melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Kemudian tahap yang kedua adalah coach melakukan percakapan kucing kepada kuci. Dan yang ketiga, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Nah, di sini ada 3 peserta. Yang pertama ada supervisor, yaitu melakukan percakapan supervisi dengan peserta B. Dan ada peserta B yaitu coach melakukan kucing kepada peserta C menggunakan tirta, rasa, dan kompetensi coach. Dan yang selanjutnya ada peserta C yaitu adalah kuci menyampaikan topik terkait target pribadi. Nah, marilah kita simak video praktek kucing berikut ini. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batang akan melakukan demonstrasi konseptual pada modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik. Nah, dalam kegiatan ini terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kucing. Nah, bersama saya Mugiono dari SMK PGRI Batang sebagai pengamat atau observer, kemudian saya Nurul Isati dari SMP Negeri 2 Batang sebagai coach. Saya Hikmah Bagustian dari SD Negeri Karangasem 05 Kabupaten Batang sebagai coach. Nah, berikut video kegiatan kucing pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mugi. Bagaimana kabarnya dulu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabarnya Pak Mugi? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, sebelumnya kita melakukan kucing sebagai awal, saya akan mengulang beberapa pertanyaan. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang topik pelan kita ini, yaitu coach dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alkitab atau belum? Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, kemudian bagaimana kucing tersebut juga merespon dan menanggapi kucingnya. Setelah itu jangan lupa disesuaikan dengan visi kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi dan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian ada pertanyaan lain, Ibu, indikator pencapaian dan tujuan pengembangannya apa, Ibu, yang ingin dicapai oleh guru dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau
partisipasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Puji. Terima kasih Pak Mugi atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Iqbal hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Ibu, diberikan kesehatan. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah juga hari ini sehat Pak, baru juga. Nah, dengar-dengar Pak Iqbal akan mau disampaikan Pak kepada saya. Begitu Pak Iqbal? Ya, betul sekali. Sejujurnya saya ingin cerita itu sejak lama. Hanya saya menunggu waktu yang tepat agar Bu tidak sibuk, saya tidak mengganggu aktivitas Bu dalam bekerja. Oke, ya alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya sudah ini Pak di sekolah juga sudah tidak terlalu sibuk Pak, kegiatan juga sudah ini mau selesai Pak hari Senin, siswa-siswa juga sudah mau melakukan asesmen akhir semester Pak, jadi masih bisa untuk melakukan kita berbincang-bincang hari ini. Nah, tapi sepertinya juga kita juga tidak terlalu lama Pak ya, kita hanya memiliki mungkin waktu ya 15 sampai 20 menit lah untuk kita ngobrol-ngobrol bersama. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Iqbal sampaikan pada saya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu sudah memberikan waktunya, kesediaannya untuk mendengarkan curhat saya siang hari ini. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam proses pembelajaran. Masih menggunakan yang konvensional saja. Padahal perkembangan zaman ini sudah canggih, seharusnya guru-guru itu harus lebih kreatif mengikuti perkembangan zaman. Apalagi pembelajaran sudah berkembang dengan pesat dan harus mengikuti perkembangan zaman. Di antaranya menggunakan teknologi itu pasti, karena kodrat anak-anak zaman sekarang beda sama kita dulu. Kalau mungkin anak-anak dulu diajar dengan proses pembelajaran yang bersifat jadul itu, mereka mau menerima, tapi beda dengan kodrat mereka sekarang. Zaman mereka sudah berubah, mereka justru mungkin secara teknologi itu lebih pintar daripada gurunya. Oh, jadi saya garis bawahi ya dari tadi Pak Iqbal menceritakan bahwa permasalahan dari Pak Iqbal itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, masih banyak yang menggunakan metode konvensional Pak ya. Padahal siswa kita juga sudah berkembang, zamannya sudah berubah, tapi metode yang digunakan kemudian pembelajaran di dalam kelas masih kurang variatif, begitu Pak Iqbal? Iya, betul sekali. Jadi yang saya kurang sependapat itu model pembelajarannya dan cara mengajarnya itu bersifat monoton gitu. Saya yang mengamati aja bosen, apalagi kalau anak-anak kita diajar dengan cara seperti itu, mungkin rasa bosan mereka memang tidak bisa tersampaikan. Tapi kalau kita bisa ikut serta mengedepankan kepentingan murid, maka kita harus merubah cara kita sebagai guru mengajar dengan cara bervariatif, sehingga pembelajaran setiap guru itu lebih menyenangkan bagi anak. Betul sekali Pak Iqbal ya tadi ya. Jadi tentang model pembelajaran dan cara mengajar dari beberapa rekan Pak Iqbal yang masih seperti itu, tentunya efeknya juga buat siswa Pak murid ya Pak ya. Jadi murid jadi kurang antusias, tentunya nanti mungkin hasilnya pun kurang memuaskan Pak ya. Nah, dari kira-kira Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Iqbal dapatkan? Jadi keinginan saya sebenarnya sangat sederhana dari percakapan hari ini. Yang ingin saya dapatkan adalah sebuah perubahan, walaupun kecil. Kita selaku guru harus melakukan perubahan-perubahan positif ke arah yang lebih baik terkait perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Seperti itu. Bagus sekali Pak Iqbal. Jadi benar-benar ingin memberikan perubahan ya terkait dengan pembelajaran yang lebih bervariatif tadi. Nah,
setuju karena masih ada yang belum mempraktekkan dan sebagian sudah, tapi sebagian kecil juga yang sudah mulai mempraktekkan pembelajaran yang bervariatif tersebut. Oke, jadi tadi di level 7 menurut Pak Hikma ya. Oke, kira-kira di level berapa akan ditingkatnya adanya perubahan terkait guru yang bervariatif lagi di sekolah, Pak? Mungkin bisa sampai level 9 ya. Karena SD saya ini banyak yang muda-muda yang sebenarnya mereka itu punya kompetensi diri yang mumpuni secara teknologi juga. Artinya yang dibutuhkan itu hanya tinggal kemauan saja dari Bapak Ibu di sini. Terus sekali Pak Hikma, jadi ya karena memang banyak guru muda sehingga tentunya kemampuan mereka tentang penguasaan teknologi ya untuk pembelajaran tentunya untuk metode pembelajaran yang lebih bervariatif itu akan mudah ya Pak ya. Ya. Nah tadi Pak untuk naik kira-kira dari 6 sampai ke 7 kira-kira usaha apa yang akan Pak Hikma lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tadi Pak? Ya, saya juga masih memikirkan itu, rencana apa atau tindakan yang akan saya perbuat itu seperti apa. Mungkin dengan kolaborasi dengan sesama rekan guru, kemudian saling mengingatkan satu sama lain, dan satu hal lagi yang sangat penting itu masih banyak guru-guru yang belum memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang ada. Jadi hanya sedikit di antara guru-guru SD kami itu yang mau mempergunakan sarana yang sudah ada. Kebanyakan hanya disimpan, sempat dibeli tapi tidak digunakan dengan maksimal. Pembelajaran yang lebih variatif dan secara berdampingan, secara pendampingan individu mungkin seperti itu. Oke, berarti tadi yang Pak Isa sudah katakan tadi ya dari mulai sudah ada media tapi tidak digunakan, kemudian tentang pembelajaran yang lebih variatif, pendampingan individu. Nah, tadi dari yang kesimpulan tadi saya simpulkan bahwa berarti dengan kolaborasi ya Pak ya antara mungkin guru yang sudah senior dengan mungkin yang masih muda tadi Pak ya. Nah, kira-kira saat itu ada tidak Pak strategi yang mungkin Pak Hikma lakukan? Ada. Selain kolaborasi, saya akan melakukan mentoring, saling berbagi dengan rekan guru dan meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif sehingga anak itu merasa merdeka ketika berada di dalam kelas, mereka tidak bosan. Jadi kan itu yang terpenting karena pembelajaran harus selalu berpihak pada murid. Betul sekali Pak Hikma, jadi pembelajaran harus berpihak pada murid Pak ya. Jadi kita harus tahu juga kebutuhan murid seperti apa. Nah, berarti Pak Hikma tadi akan melaksanakan sebuah kolaborasi serta mentoring dalam pelatihan pembelajaran yang bervariatif tadi Pak. Nah, dari kedua hal tersebut, menurut Pak Hikma, yang ingin cepat terlaksana atau terrealisasi itu yang mana Pak? Ya, menurut saya yang kolaborasi itu Bu, yang menurut saya dalam waktu dekat bisa direalisasikan. Sedangkan kalau mentoring perlu melakukan kesiapan yang lebih matang. Oke, baik Pak. Kira-kira untuk melakukan sebuah kolaborasi itu perlu dukungan dari mana saja Pak? Ya, tentunya yang pertama dari kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah kami, kemudian rekan-rekan guru, di antaranya adalah guru-guru muda yang mau berkolaborasi dengan guru-guru yang sepuh yang mungkin secara ilmu pengetahuan dan teknologi beliau kurang, bisa saling belajar bersama, bertukar pikir bagaimana caranya sih kita bisa memberikan sebuah perubahan. Nah, tadi Pak Hikma ya dari yang Pak Hikma sampaikan tadi, kira-kira kapan kira Pak Hikma akan merealisasikannya atau mewujudkannya Pak? Ya, kalau untuk merealisasikan, ya kalau bisa secepatnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa Pak ya secepatnya terrealisasi. Nah, dari percakapan kali ini kira-kira apa yang Pak Hikma dapatkan? Dari percakapan kita ini, saya mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Oke, baik Pak. Semoga tadi yang Pak Hikma sampaikan
bisa mewujudkan keinginan Pak Irma tadi, pembelajaran yang bervariatif, siswa-siswa juga bisa lebih tertarik, kemudian lebih termotivasi untuk belajar, sehingga mungkin hasilnya tentunya akan lebih baik lagi pada hasil nilainya Pak ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan cepat terlaksana. Nah, kiranya cukup Pak Irma untuk hari ini percakapannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Pak Irma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, memberikan bimbingan, masukan, sehingga saya mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muki. Ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Irma ya? Iya, benar sekali Pak Muki. Saya akan mengangkat beberapa pertanyaan pasca observasi. Ini yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi. Menurut saya sebagai observer atau pengamat proses coaching yang dilakukan dulu, dan Pak Irma ini sudah berjalan dengan baik, dan proses online juga sesuai dengan alur kita, dan juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi dan masalahnya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang kedua ini bisa saya sampaikan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Guru berdasarkan hasil coaching yang sudah tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih baik, memahami lagi proses, sehingga kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Oh, begitu ya Bu, luar biasa sekali. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita menyimak video tentang praktik coaching, selanjutnya kita akan merefleksi ya, refleksi diri latihan coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, yang sudah baik dalam sesi percakapan adalah alur data sudah terlihat dan dijelaskan dengan baik, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian komunikasi percakapan saat coaching sudah berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang berlangsung, menyampaikan permasalahan yang ada pada coach. Saya dapat menerima penyampaian dari coach terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali permasalahan yang ada untuk mempermudah penyelesaiannya. Saya masih perlu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Saya juga perlu merumuskan pertanyaan berbobot yang mampu mendorong coach untuk bisa berpikir kritis. Selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching yang sudah dijadwalkan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses coaching bersama. Melakukan diskusi dalam kondisi mindfulness dan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan. Selain itu, juga saya berusaha untuk dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada coach. Saya juga tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh coach. Kemudian, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut adalah mempersiapkan diri untuk berpikir terbuka, rileks, dan terus belajar untuk memperbaiki pertanyaan yang bersifat menggali.
selalu open mind dengan pemikiran orang lain, mau mendengarkan dengan baik, berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar kita. Kemudian berpikir kritis pada situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun pertanyaan untuk Kuci, apa yang Anda rasakan pada saat di Kucing? Nah, di sini jawabannya adalah saya merasa sangat senang dan termotivasi untuk terus meningkatkan potensi diri saya. Dengan adanya kegiatan Kucing ini, saya belajar untuk bersifat terbuka dan dapat menghadapi permasalahan dengan menemukan solusi yang didapatkan dari proses ini. Nah, itulah praktek Kucing pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video praktek pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.